Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Agung Jati, NIM 20106050001 dari Prodi Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga. Video ini dimaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis algoritma dan struktur data kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang sequential search, binary search, dan bubble search. Yang pertama, sequential search. Sequential search adalah metode pencarian suatu data dari sebuah kumpulan data di mana data dicari dari paling depan sampai ke belakang atau dari awal sampai ke akhir, tanpa kumpulan data ini diurutkan terlebih dahulu. Jadi acak tidak apa-apa, dan sekumpulan data ini bersifat unik atau berbeda-beda. Jadi sequential search ini membandingkan satu persatu data sampai dari awal sampai ke akhir hingga ketemu atau tidak ditemukan datanya. Selanjutnya kita pergi ke ilustrasi agar terlihat lebih jelas bagaimana sequential search bekerja. Ya, selanjutnya pada ilustrasi di sini sudah terlihat. Di sini sudah saya memiliki banyak sekumpulan data yang bersifat unik dan acak. Jadi sequential search ini tidak harus sekumpulan datanya diurutkan terlebih dahulu. Jadi acak aja tidak apa-apa. Selanjutnya di sini misal kita cari datanya ialah 62. Karena sequential search tadi membandingkan data satu persatu dari awal sampai akhir, jadi kita cek dulu dari depan pada array indeks ke-0 atau data pertama. Di sini data pertamanya bernilai 4. Apakah 4 yang kita cari? Ternyata bukan. Karena bukan, kita lanjut ke data berikutnya. Jadi ke array 1 atau array indeks 1 atau pada data kedua. Di sini data keduanya bernilai 21. Jadi apakah 21 bernilai 62? Apakah sama dengan 62? Ternyata tidak. Lanjut ke data berikutnya. Pada array indeks kedua atau pada data itu ialah data ketiga. Di sini bernilai 36. Apakah bernilai sama dengan 62 yang kita cari? Ternyata bukan. Dan sampai seterusnya sampai data ketemu atau tidak ditemukan. Ternyata di sini data ditemukan pada array indeks keempat atau data pada data kelima. Di sini ditemukan 62. Di sini sudah ditemukan, maka algoritma sequential search ini akan berhenti. Misal di belakangnya ada 62 lagi, itu sudah tidak dianggap karena data paling depan sudah menunjukkan data yang 62. Karena itu kelemahan dari sequential search. Dan misal kita cari data di sini ialah 100, misalkan ini dari data pertama sampai data terakhir tidak ditemukan, maka nanti akan keluar output data yang Anda cari tidak ditemukan. Sekian, selanjutnya lanjut ke bagian pengkodingan sequential search. Kita jalankan. Pada line ke-19 ini adalah inisiasi size yang bernilai atau bertipe integer. Size ini nanti nilainya dari masukan banyak array. Jadi size itu nilai dari banyaknya array yang akan dimasukkan pada line ke-20 ini. Karena code ini masukkan banyaknya array, nanti akan keluar pada programnya pada saat di-run. Selanjutnya pada line ke-23 ini inisiasi lagi ialah array yang berisikan nanti indeksnya sebanyak size yang bernilai integer nanti tipe datanya. Selanjutnya key ini juga akan tipe datanya integer. Di sini selanjutnya ada perulangan, ada for integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari size, dengan setiap perulangan i-nya ditambah 1 setiap perulangan. Di sini nanti akan mengeluarkan output masukkan value array ke indeks i. Jadi misalkan nanti
dimulai dari indeks ke 0. Jadi 0 sampai size yang setelah kita masukkan pada line ke-20 tadi. Setelah itu perulangan akan selesai jika indeksnya sudah sampai kurang dari size. Selanjutnya pada line 32 nanti akan masukkan angka yang ingin dicari. Jadi datanya apa yang ingin dimasukkan, nanti diklik di sini pada saat di run. Nanti data yang dimasukkan akan masuk kepada key. Jadi key itu akan bernilai angka yang ingin dicari. Selanjutnya inisiasi indeks. Indeks ini bernilai sequential search yang parameternya array, size, dan key. Jadi di sini akan terbaca ke bagian atas karena pada line keempat ini ialah fungsi kita membuat fungsi sequential search-nya. Di sini parameternya seperti tadi, integer pointer array, integer size, dan integer key. Nanti pada fungsinya akan melakukan perulangan seperti ini. For integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari size dengan penambahan i-nya 1. Jika array ke indeks ke i yang akan bernilai key-nya angka yang kita cari, nanti return i. Return i ini adalah jadi indeks keberapa nanti yang ditemukan oleh yang sama dengan key nanti akan keluar. Ini return -1 jika data yang dicari tidak ditemukan. Selanjutnya pada 36. Ini if indeks tidak sama dengan -1 akan mengeluarkan angka ditemukan di indeks ke indeks. Indeks nanti yang akan bernilai pada line ke-35 ini kan nanti keluar return i atau return -1. Ya, selanjutnya jika indeks bukan -1 jadi akan keluarkan output angka tidak ditemukan. Selanjutnya kita coba running. Di sini selanjutnya masukkan banyaknya array. Misalkan kita menggunakan banyak array yang tadi sebanyak, di sini arraynya ada 12, kita masukkan 12. Masukkan data pertama tadi. Ini ada 4, 21, 36, 14, 62, 91, 8, 22, 7, 81, 77, dan 10. Jadi array tadi dimulai dari indeks ke 0, walaupun di sini datanya yang pertama ialah 4. Ingat kalau array itu mulai dari indeks ke 0. Selanjutnya angka yang kita cari ialah 62. Masukkan 62. Nah, nanti akan ditemukan di indeks ke-4. Jadi angka 62 ini ditemukan pada indeks ke-4. Bisa dilihat pada di atas ini. Nah, selesai. Selanjutnya kita pergi ke bagian binary search. Selanjutnya binary search. Binary search adalah metode pencarian sebuah data dari sekumpulan jumlah data, di mana sekumpulan jumlah datanya harus berurutan terlebih dahulu. Yang tadi kan sequential search, datanya boleh acak, sedangkan binary search ini harus berurutan. Bagaimana cara mengurutkannya? Menggunakan bubble sort. Saya lanjut dulu binary search-nya. Metode pencariannya ini dengan cara berulang-ulang kali membagi separuh jumlah data dengan cara memperkecil kemungkinan lokasi hingga pencariannya menjadi satu data hingga ditemukan ataupun tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan membahas dulu terlebih dahulu tentang bubble sort untuk pengurutannya. Bubble sort. Jadi bubble sort ini adalah algoritma pengurutan sejumlah data di mana dengan cara membandingkan
dan sekaligus menukar data jika pengkondisiannya bernilai true dari data ke n dan data n plus 1. Jadi di sini saya misalkan dengan menggunakan bubble sort ascending untuk mengurutkannya dari kecil ke data yang terbesar. Di sini misalkan data pertama lebih dari data yang kedua, hal ini akan ditukar. Data yang pertama dimasukkan ke data kedua, sedangkan data kedua dimasukkan ke data pertama. Ya. Selanjutnya lanjut ke bagian ilustrasi bubble sort terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ke ilustrasi bubble sort. Di sini sudah ada array yang panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Indeks pertama atau indeks ke 0, maksudnya indeks ke 0-nya 6. Indeks ke 1-nya 2, indeks ketiganya 8, indeks ke 3-nya 4, indeks ke 4-nya 10. Ya, di sini datanya belum berurut. Bagaimana untuk mengurutkannya? Kan bubble sort tadi kan membandingkan sekaligus menukar. Jika kondisiannya bersifat true, di sini dibandingkan terlebih dahulu indeks ke 0 dengan indeks ke 1. Ya, ini 6 apakah lebih besar dari 2? Jika iya ditukar. Jadi di sini selanjutnya 2 dan 6. Nah, setelah itu 6 apakah lebih besar dari 8? Tidak, jadi tidak ditukar. Selanjutnya ke indeks selanjutnya 8 dengan 4 ini ditukar karena indeks yang 8 ini lebih besar dari 4, jadi ditukar. Setelah itu 8 dengan 10 apakah ini sudah bersifat true? Ternyata ini kan false karena 8 sudah lebih kecil dari 10. Selanjutnya pada indeks selanjutnya ini 6 dengan 4, karena 6 lebih besar jadi ditukar. Ya, jadi hasilnya seperti ini penglogikanya. Ya, selanjutnya pada ilustrasi binary search. Di sini sudah ada sekumpulan array yang berjumlah 12 yang sudah diurutkan. Selanjutnya kita akan mencari data array yang bernilai 22. Bagaimana caranya? Kita akan, karena binary tadi memperkecil suatu kemungkinan data hingga memunculkan satu data ataupun data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Di sini kita pertama-tama mencari nilai mid-nya untuk membandingkan. Nilai mid ini didapat dari data pertama ditambahkan data terakhir dibagi 2. Jadi di sini misalkan 1 tambah 12 dibagi 2. Di sini menghasilkan 6,5. Kita bulatkan ke bawah. Jadi middle-nya ditemukan 6. Di sini terlihat 21 apakah data yang kita cari? Ternyata bukan. Selanjutnya nilai 21 ini apakah lebih kecil, apakah kurang dari atau lebih besar dari target yang kita cari? Ternyata nilai 21 ini kurang dari dengan target yang kita cari. Jadi nilai paling pertamanya ini kita ganti menjadi middle ditambah 1. Jadi nilai pertama pada array-nya nanti langsung pindah ke 7 karena 6 ditambah 1 ini 7. Selanjutnya kita mencari nilai mid-nya lagi. Di sini 12 dan 7. 12 ditambah 7 dan dibagi 2 itu hasilnya nanti 9,5. Setelah 9,5 ini kita bulatkan ke bawah jadi 9. Nah, data ke 9 ini ternyata bernilai 62. Ini juga bukan target array yang kita cari. Jadi 62 ini terlalu besar dengan target yang kita cari, maka bagian data paling akhir atau bagian right atau kanan kita ganti menjadi middle dikurangi 1. Jadi middle-nya tadi 9
dikurangi 1 menjadikan 8. Nah 8 selanjutnya ini kita cari nilai middle-nya lagi. 7 tambah 8 dibagi 2 nanti 7,5 dan kita bulatkan ke bawah, jadi ditemukan nilai 7. Nah pada data ke-7 ini apakah sudah data yang kita temukan ini apakah sama dengan data yang kita cari? Ternyata sama. Jadi algoritma binary search-nya akan berhenti pada array ke data ke-7 atau indeks ke-6. Nah, di sini lokasi unwanted-nya 7. Selanjutnya ini pada pengkodingannya binary search. Di sini di line ketiga sudah ada function binary search, dan di line ke-16 ini sudah ada function bubble sort untuk mengurutkan array-nya. Nah, kita mulai terlebih dahulu pada integer main, karena integer main itu program utamanya. Di sini pada line 35 kita menginisiasi terlebih dahulu n dan key ini tipe datanya integer. Selanjutnya code masukkan banyak array. Nah, setelah itu masukkan inputnya. Banyak array-nya ini akan masuk ke nilai n. Jadi n ini ialah banyak array-nya. Selanjutnya integer pointer a sama dengan new integer n, array-nya sebanyak n. Nah, di sini perulangan untuk memasukkan value array. Nah, di sini integer i sama dengan 0 sampai i ini kurang dari n. N tadi kan banyaknya array, dengan penambahan setiap perulangan itu 1 ditambah 1 i-nya. Nah, di sini masukkan value array ke i, ini i dimulai dari 0. Nah, 0, 1 sampai ke n nanti. Nah, selanjutnya jika sudah, code masukkan angka yang ingin dicari. Nah, nanti ini datanya masuk ke bagian key. Key ini jadi nilainya dari angka yang ingin dicari. Nah, selanjutnya ini pada line 46 kita memanggil function bubble sort untuk mengurutkan data yang sudah kita masukkan pada line 39 tadi. Di sini di nomor line ke-16 ini ialah function bubble sort-nya. Di pointer bubble sort nilai tipe data integer dengan parameter integer array a dan integer n. Selanjutnya di sini inisiasi param itu parameter tipe datanya integer. Selanjutnya integer y sama dengan n-2. Ini kenapa y n-2? Karena pada bubble sort itu data yang paling akhir tidak mungkin y sama dengan n. Karena pada array indeks itu misalkan banyaknya array itu 5, array terakhir itu bernilai 4 bukan 5, maka dari itu bukan y sama dengan n. Nah, setelah itu kenapa bukan y sama dengan n-1? Karena tadi misalkan data array-nya banyaknya 5. Nah, array terakhir itu berarti kan array indeks keempat. Nah, indeks keempat ini tidak mungkin dibandingkan ke indeks kelima karena indeks kelimanya tidak ada. Jadi maka dari itu y sama dengan n-2. Selanjutnya melakukan perulangan while y lebih dari sama dengan 0. Ini perulangan akan berhenti jika di dalam while ini sudah bersifat false. Nah, selanjutnya pada line 20 ini menginisiasi indeks sama dengan 0 bersifat tipe datanya integer. Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang, pada array itu indeksnya terlebih dahulu dimulai dari 0 bukan dari 1. Nah, selanjutnya melakukan perulangan while indeks kurang dari sama dengan y. Nah, jadi perulangannya dari data ke 0 sampai ke data ke y. Selanjutnya ini untuk penukaran datanya. If a pada indeks lebih dari array a pada indeks plus 1. Nah, jika ini lebih dari,
maka param sama dengan A pada ke indeks, array A pada indeks. Nah, ini param ini akan bernilai A indeks. Jadi untuk diingat-ingat, setelah itu A indeks, array A indeks ini akan berganti nilainya ke array A indeks plus 1, karena misalkan 6 dan 5, misalkan nilai 6 ini lebih besar, maka dari itu angka 6 ini diubah menjadi angka 5 dan parameter tadi masuk ke array selanjutnya. Jadi sini terlihat array A indeks plus 1 sama dengan param. Setelah itu, jika pengulangan if ini sudah bersifat false, maka indeks plus ini maksudnya indeksnya ditambahkan 1 dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke kurang dari sama dengan Y. Nah, jika pada perulangan while pada 21 ini sudah bersifat false, maka pada line ini Y-nya dikurangi 1 di setiap perulangan while pada line ke-19. Nah, nanti hasilnya di-outputkan pada return A. Return A ini ialah array A yang sudah diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Selanjutnya ke line 47, menginisiasi res yang bersifat tipe datanya integer yang nilainya dari pemanggilan function binary search yang parameternya ada A, 0, n-1 dan key. Kita lihat paling atas. Nah, ini function binary search-nya. Ya, terlihat di sini parameternya ialah integer A, array A, dan integer L, integer R, dan integer key. Nah, di sini L itu maksudnya data left paling kiri dan R itu right paling kanan. Di sini selanjutnya while L kurang dari sama dengan R. Maksudnya di sini data paling awal dari kiri kurang dari sama dengan data yang kanan. Nah, selanjutnya seperti tadi kita mencari nilai middle-nya, nilai tengah. Dari nilai mid ini dari left ditambah buka kurung right min L ditutup kurung dan dibagi 2. Ataupun bisa menggunakan rumus seperti ini, left plus right dibagi 2 untuk mempermudah. Dan selanjutnya di sini, jika key data yang akan kita cari sudah sama dengan array A pada M, indeks ke M, jika array ke indeks M ini sudah sama, nanti langsung return M, indeks ke berapa nanti sudah akan muncul ke return M. Dan jika bukan, key kurang dari array A pada indeks ke M, maka nilai right, nilai R ini sama dengan middle min 1. Nah, seperti tadi yang sudah diilustrasikan. Dan jika bukan masuk ini, maka nilai left sama dengan middle plus 1. Ini maksudnya jika nilai key yang kita cari lebih besar dari array A pada indeks ke M. Selanjutnya, jika ini data tidak ditemukan, maka return min 1. Selanjutnya pada line ke 48, if res bukan sama dengan minus 1, maka std count mengeluarkan key-nya tadi dari angka yang ingin kita cari dan ditemukan. Selanjutnya, jika res sama dengan kecuali ini, jadi keluarkan std count key-nya tidak ditemukan. Selesai. Ya, selanjutnya kita coba running programnya. Di sini pertama-tama masukkan
banyak arraynya. Kita coba masukkan arraynya, banyaknya ada 5. Yang pertama array ke indeks ke 0-nya 6, 2, 8, 4, 10. Masukkan key-nya, angka yang ingin kita cari, misalkan itu 4. Nah, di sini tulisannya angka 4 itu ditemukan pada value arraynya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.